Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas rahmat karunia Allah kita masih dapat menjalani kehidupan ini dalam kondisi sehat. Atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala juga kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan bagi para pendengar di masjid-masjid yang lainnya. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, kembali kita kepada kajian kita dengan rujukan kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, karya Syekh Saleh Al-Munajjid, dan kita sudah sampai di pembahasan tentang masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah membahas sebahagian tentang al-asbabul jalibatu lil khauf. Apa saja perkara-perkara yang boleh mendatangkan dalam hati kita orang beriman ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang sudah kita bahas jamaah yang mulia adalah tentang at-tafakkuru fi aqibati muhaqqarati adh-dhunubi allati yahtaqiruha an-nas. Kita bertafakkur, merenungkan akibat buruk terhadap dosa-dosa kecil yang sering diremehkan oleh sebahagian manusia. Ini yang terakhir yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu, karena malam Ahad yang lalu kita absen sayanya. Maka sesuai dengan susunan kitab ini, kita lanjut sekarang membahas tentang perkara-perkara yang boleh mendatangkan rasa takut kepada azab Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah yang ditulis Syekh Saleh Al-Munajjid, al-ilmu bi annahu qad yuhalu bainahu wa bainat taubah. Pengetahuan bahwa bisa jadi akan terhalangi antara
kita dengan kesempatan untuk bertaubat. Kita perlu memahami bahwa kadangkala kita yang hidup di dalam dosa, sehingga mungkin ada pemikiran-pemikiran kita nanti kita akan taubat dari dosa-dosa itu, maka boleh jadi kesempatan untuk ini kemudian menjadi tidak ada. Nah, kalau ini yang kemudian kita yakini bahwa belum tentu atas dosa yang kita buat ini kita terbuka peluang untuk bertaubat, maka ini juga akan mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, innal insana idza aqbala alaihi malakul mauti liyanzi'a ruhahu tamanna law baqiya fi hadhihi ad-dunya la ya'muraha bis-salihati wa yatruku asy-syahawati wal muharramati walakin hayhata hayhata. Manusia ini ketika malaikat maut menghampirinya untuk kemudian mencabut nyawanya, maka dia waktu itu berangan-angan, berkeinginan, lau baqiya fi hadhihi dunya, kalau masih ada sisa umur untuk dia hidup di dunia, artinya ditangguhkan kematiannya oleh malaikat, la ya'muraha bis-salihati wa yatruku asy-syahawati wal muharramat, maka sungguh dia akan menggunakan waktu itu hanya untuk melakukan amal-amal saleh dan meninggalkan perkara-perkara syahwat dan perkara-perkara yang diharamkan. Tentu yang seperti ini tidak akan ada penundaan bila ajal sudah sampai. Walakin hayhata hayhata. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga ketika seseorang dari mereka datang mautnya, datang ajalnya, qala rabbi irji'uni, maka dia berkata, wahai Tuhanku, tolonglah aku ini ditangguhkan dulu kematiannya, tolong aku ini dikembalikan lagi ke dunia, tidak dimatikan dulu. Apa janjinya kemudian? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku kalau diberi kesempatan untuk tidak dimatikan dulu, akan menggunakan kesempatan itu untuk amal saleh yang dulu aku sia-siakan. Maka ini tentu perkara yang tidak mungkin. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal tidak akan lagi diundur, dimajukan, didahulukan. Maka kata Syekh Shalih berikutnya apa? Wa kama yuhalu bainal insani wat taubati bil maut fayuhalu bainahu wa bainaha bi asya'in ukhra kal fitani al mudhillati allati taj'aluhu yadhhalu amma hawlahu wa kasyubhati wal israri 'ala al ma'siyati wash shahawati fa idza mata tahassara
hina la tanfa'ul hasratu. Kadangkala juga manusia ini bukan saja kematian yang dapat menghalangi dia untuk kemudian bertaubat dan memperbaiki kehidupannya yang sudah dia sia-siakan, waktu-waktu yang sudah dia siakan, tetapi juga ada perkara-perkara lain juga yang boleh kemudian menghalangi dia daripada amal saleh, daripada taubat. Di antara yang disebut di sini kal fitan, seperti berbagai macam godaan-godaan. Juga seperti apa disebut di sini adalah maksiat, syahwat. Sehingga ketika orang tersebut meninggal dunia, maka dia menyesallah karena dulu tidak menggunakan waktu yang diberi, kesempatan yang diberi untuk beramal saleh, maka kemudian nanti dia akan menyesal di waktu yang tidak ada guna lagi. Waktu itu penyesalan. Allah berfirman yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam surat Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Saya baca dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud ayat ini. Kalau kita terjemahkan, wa anzirhum, peringatkan mereka hai Muhammad. Siapa mereka ini? Kalau dalam tafsir disebutkan musyriki Makkah wa ghairahum. Peringatkan hai Muhammad orang-orang musyrik Mekah dan yang lain-lain. Tentu ini berarti siapapun, termasuk umat Islam itu sendiri, orang yang beriman. Peringatkan mereka hai Muhammad. Apa yang diperingatkan? Yaumal hasrati, hari di mana nanti semua orang akan menyesal. Kok semua orang akan menyesal? Di dalam tafsir disebutkan apa yang disesali oleh semua orang. Yatahassaru al-muhsinu ala adami iktsarihi lil hasanati. Yang pertama adalah orang-orang yang memang baik dia di dunia ini dan dia senantiasa beramal baik, sehingga dia di akhirat nanti juga bernasib baik. Dia akan menyesal karena kenapa dia tidak menambah banyak lagi kebaikan-kebaikan. Wa yatahassarul musii'u, dan orang-orang yang berbuat jahat di dunia ini, maka kemudian akan bernasib buruk juga di akhirat nantinya, akan menyesal. Apa yang disesali oleh dia adalah dia menyesali tidak ada melakukan amal-amal saleh ketika hidup dia di dunia. Ini ayat sejalan dengan satu hadis tapi tidak disebut Syekh Shalih Al-Munajjid, tapi saya menambahkan. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yamut illa wa nadim." Tidak ada orang yang meninggal, kata Nabi, kecuali dia pasti setelah meninggal menyesal. Tidak ada orang yang meninggal kecuali setelah meninggal dia menyesal. Biasanya segala sesuatu ada kecualinya. Misalnya dalam surah Al-Asr, wal asri, demi waktu.
Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia ada dalam kerugian. Semua. Tapi setelah itu dibuat kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak rugi dengan perputaran waktu, perjalanan waktu adalah orang-orang yang menggunakan waktu itu dia isi dengan iman dan amal saleh. Saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Tapi dalam hadis yang saya sebut tadi, Nabi mengatakan tidak ada siapapun yang mati kecuali dia akan menyesal. Maka ini membuat para sahabat Nabi bertanya ke Nabi, karena tidak ada kecualinya, semua menyesal. Maka mereka ada yang mengatakan, qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Menyesal seperti apa Rasulullah? Kok semuanya menyesal? Kok ada kecualinya? Ini enggak ada kecuali, semuanya menyesal. Bagaimana kok semuanya menyesal? Begitulah kira-kira. Nabi kemudian menjawab, qala in kana muhsinan nadima alla yakuna izdiyad. Kalau sekiranya dia adalah orang yang baik dan dia tentu mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, dia menyesal. Kenapa dia tidak tambah banyak lagi kebaikan dulu? Menyesal seperti ini, ya tidak mengapa, ya. Tetapi yang ingin digambarkan oleh hadis ini tentang betapa seseorang setelah mati dia yang paling dia butuhkan adalah amal saleh. Sehingga orang yang banyak amal saleh pun menyesal kenapa tidak dia banyak-banyakkan lagi dulu. Nah, yang kedua kata Nabi, in kana musian nadima alla yakuna nuzi'. Kalau sekiranya dia bernasib buruk karena dengan keburukannya dulu masa di dunia, dia menyesal kenapa dia dimatikan, tidak sempat dia bertobat. Kalau bisa dia tidak dimatikan dulu. Inilah jamaah rahimakumullah yang disebutkan oleh ayat ini, wa anzirhum yaumal hasrati. Beritahu hai Muhammad mereka, siapa orang musyrik Mekah kah siapapun, yaumal hasrati, hari semua orang akan menyesal. Bagaimana tadi dalam tafsir disebut orang yang punya amal kebaikan menyesal apa yang disesali, kenapa tidak dia tambah banyak lagi? Orang-orang yang tidak punya amal menyesal kenapa mati dia, tidak sempat beramal, sehingga menyesallah dia. Idz qudiyal amru, kita terjemahkan ini, dan ingatlah ketika nanti urusan diselesaikan. Tapi maksudnya dalam tafsir dikatakan, ingatlah ya, nanti ketika hisab manusia ini selesai dilakukan, kemudian yang masuk ke dalam surga duluan menuju ke surga, berikut kemudian belakangan orang ke neraka. Maka pada waktu itu, ya, ini ayat ini mengatakan, ya, tapi sesungguhnya juga di dalam hadis, bukan saja pada waktu
hari hisab nantinya orang menyesal. Ya, kalau kita lihat dari ekspresi mungkin ya, orang yang meninggal sendiri ketika dia sakratul maut, itu ada tampak di ekspresi orang tentang bagaimana gelisahnya dia, bagaimana susahnya dia. Artinya penyesalan ini ya, seperti disebut ayat di atas tadi, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika malaikat datang mau menjemput, Yesus sudah menyesal, ingin supaya ditangguhkan kematian. Tapi ayat ini diminta Nabi untuk mengingatkan agar supaya kita harus betul-betul tidak boleh lengah, tidak boleh meremehkan apa hari nanti di mana orang-orang akan menyesal, tapi menyesalnya tidak ada guna lagi. Kapan itu? Nanti ketika hisab manusia sudah dihisab, kemudian yang ke surga digiring ke surga, yang ke neraka digiring ke neraka. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Mereka itu ada dalam kelalaian, kelengahan. Ini yang dimaksud kapan? Bukan nanti, di dunia ini. Lalai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, lalai memperturut syahwatnya, lalai dengan kemegahan-kemegahan dunia, kemewahan-kemewahan dunia. Wahum la yu'minun. Dan mereka ini tidak meyakini bahwa nanti ada hari pembalasan, hari di mana orang-orang akan menyesal, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalan itu. Inilah yang Nabi diminta Allah untuk mengingatkan. Ingatkan mereka jangan sampai nanti menyesal. Jangan sampai di dunia ini kemudian dilalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, kemewahan dunia, sehingga tidak yakin dengan azab akhirat, tidak yakin dengan hari pembalasan. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diingatkan umat ini. Surat Maryam ayat 39. Ini jamaah rahimakumullah. Berikutnya adalah yang ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, at-tafakkuru fi su'il khatimah. Kita ini juga harus merenungkan, bertafakkur akan tutup usia kita dari dunia ini dalam keadaan kita buruk, su'ul khatimah. Memang sekarang kita jadi orang yang taat, jadi orang yang saleh. Belum tentu nanti ujung daripada hidup kita ini kita akan seperti apa. Maka dikatakan Syekh Shalih Al-Munajjid di sini, laqad kana as-salafu yakhafuna min su'il khatimati wa kana al-wahidu minhum mahma balagha min as-salahi wat-tuqa yakhsha an yatahawwala dhalika fi akhir hayati ila fasadin wa fujurin wa kufrin. Para salafus salih, kalau disebut salafus salih, biasa para ulama mengatakan ini adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, orang-orang yang saleh di kalangan mereka itu sangat takut akan ujung dari kehidupannya itu bisa berubah menjadi su'ul khatimah. Sekalipun sekarang mereka adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa,
Tapi takut sekali itu nanti di akhir hayat berubah menjadi orang yang rusak, orang yang kufur. Maka diberi contoh di sini. Fahadha imamuhum sallallahu alaihi wasallam ma'a sya'nihi wa darajatihi kana aktsara du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan derajatnya yang paling tinggi, ketakwaannya paling tinggi, kezuhudannya paling tinggi, kesalehannya, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa Nabi yang paling banyak Nabi panjatkan kepada Allah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya ini di dalam agamamu. Ini hadis doa Nabi ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Yang mentahqiq hadis ini mengatakan hadis ini derajatnya adalah sahih. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling tinggi ketakwaannya, paling tinggi kesalehannya, tapi paling banyak doa beliau di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Munajjid lanjutannya, walau tafakkara fi hali man khutima lahu bisu'i la ra'a haulan wa ajaban wa taqatta'at qulubuhu khasyatan. Kalau seseorang dia merenungkan akan kemungkinan sekarang memang baik saleh, tapi bisa jadi berubah nanti di akhir hayatnya menjadi orang yang buruk, maka tentu itu akan mendatangkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ditulis Syekh Shalal Munajjid jamaah rahimakumullah adalah mujalasatus salihin wal ulama al muttaqin. Kita banyak bergaul, banyak bersama dengan orang-orang saleh, dengan ulama-ulama yang bertakwa. Syekh Shalal Munajjid menulis, wa minal umuril muhimmati liman arada an yakhafa rabbah mujalasatu unasin yuksibunahu khasyatan wa khawfan min Allah wa humus salihun wal ulama'ul muttaqun. Di antara perkara penting bagi sesiapa yang menghendaki ada dalam hatinya rasa takut kepada Allah, apa dia? Berteman dengan orang-orang yang saleh, dengan para ulama yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memberikan kemudian juga warna kepada orang itu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Shalal Munajjid mengatakan, sahib ashabal khasyati wa ashabal qulubil raqiqati alladhina idza sami'u adh-dhikra talinu qulubuhum wa juluduhum li dzikrillah wa an haula'i fabhath.
berteman, bergaullah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang hatinya lembut. Apabila mendengar disebut Allah, maka langsung hatinya itu kemudian menjadi lembut. Maka orang-orang seperti inilah yang harus kamu cari untuk kemudian bagaimana bergaul dan dekat dengan orang-orang seperti ini. Mempertanggungjawabkan ini di akhirat. Maka kemudian diangkat lagi pernyataan Umar. Wa qala radhiyallahu anhu, "Law mata jamalun dhiya'an 'ala shattil furati, la khashitu an yas'alani 'anhu Allahu yaumal qiyamah." Ini juga diambil dari Sabaqat Ibnu Sa'ad. Kata Umar bin Khattab, kalau ada seekor onta mati dhiya'an 'ala shattil furati, dan ini dia mati karena apa? Karena tidak diurus dengan baik. Ya, mungkin ada juga yang dulu pernah mengatakan, ya, ini diterjemahkan dengan terjemahan, ya, kalau ada onta yang mati masuk ke dalam lubang, ya, karena pemerintah tidak mengurus lubang itu, tidak ditutup, maka kata Umar apa? La khasyitu an yas'alani anhu Allahu yaumal qiyamah. Saya takut nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban saya sebagai khalifah. Kalau ada binatang yang mati dan itu ada yang tidak diurus oleh pemerintah gara-gara itu, maka Umar mengatakan, aku takut nanti diminta pertanggungjawaban. Itu onta. Maka saya katakan, bagaimana orang-orang sekarang artinya, ya, berlomba-lomba kemudian untuk mendapatkan jabatan, walaupun itu harus dengan sogok menyogok. Sudah sangat paham. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang sogok, yang menerima sogok, dua-duanya di neraka. Kemudian nanti karena diawali dengan sogok menyogok, maka kemudian nanti apa kerjanya? Korup sini, korup sana. Sama sekali tidak takut itu. Bagaimana kemudian dalam memimpin sama sekali tidak adil. Yang dimenangkan proyek cuma kolega-koleganya, yang ditaruhnya dalam jabatan bukan kemampuan yang dilihat, bukan integritas yang dilihat, tapi kolega yang menguntungkan, yang jadi luar biasa dosa-dosanya enteng aja. Umar mengatakan kalau ada seekor onta mati, ya, gara-gara dia terperosok ke dalam lubang, itu lubang karena tidak ditutup jalannya oleh pemerintah, Umar takut nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh di akhirat nantinya. Jadi kalau kita katakan sekarang banyak sekali pemimpin, Masya Allah penyimpangannya, Masya Allah perbuatannya, sama sekali tidak ada artinya. Bagaimana nanti di akhirat mempertanggungjawabkan ini kepada Allah? Nabi padahal dalam hadis yang sahih mengingatkan, dan ini sudah pernah kita juga sampaikan di sini, man ista'malnahu ala amalin fakatamna mikhyatan wa ma fawqahu fahuwa ghulul ya'ti bihi yaumal qiyamah. Siapa yang kami beri dia jabatan, satu pekerjaan, lalu dia sembunyikan anggaran, dia selewengkan, hanya seharga mikhyatan, jarum yang dipakai untuk menjahit, wa ma fawqahu, dan yang lebih rendah dari itu lagi, ini namanya adalah korupsi. Harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Itu sekecil itu. Nah, bagaimana kita sebut tadi, Masya Allah, ya, miliar-miliar,
hak-hak orang yang du'afa, hak-hak anak yatim, hak-haknya masjid, hak-hak rumah Allah. Masya Allah. Sekarang orang kita sebut sama sekali, ya, pembangunan masjid berani saja. Masya Allah, itu rumah Allah. Di mana rasa takutnya itu sudah, Masya Allah. Ini jamaah rahimakumullah, karena waktu kita insya Allah nanti akan banyak lagi. Kita belum selesai tentang masalah riwayat hidup daripada orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah, untuk kemudian kita akan baca lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.